Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, tolong pimpin doanya ketua kelas. Baik Pak, sebelum mengalami pembelajaran pada hari ini, mereka berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik. Untuk pembelajaran pada hari ini yaitu materi kita tentang sistem saraf pada manusia ya anak. Ya Pak. Dan di sini pun ada tugasnya yaitu peserta didik diharapkan untuk memahami bagaimana sistem saraf manusia bekerja, termasuk struktur, fungsi dan cara mereka mengatur berbagai proses dalam tubuh seperti persepsi sensorik, pemrosesan informasi dan pengendalian gerakan. Sebelum lanjut ke materi yang tadi, Bapak akan memberikan sebuah tugas spesial kepada kalian. Biar Mana lagi nih Mas yang ngomong ya? Baik, Bapak akan memberikan tugas spesial kepada kalian supaya seberapa jauh kalian mendalami tentang sistem saraf pada manusia. Ya, Bapak akan memberikan waktu selama 5 menit untuk kalian mengerjakan proses anak-anak. Nah, Bapak akan memberikan waktu kalian mengerjakannya selama 5 menit. Nah, kalau ada yang soal yang tidak jelas, tolong tanyakan kepada Bapak. Baik Pak. Tolong kepada Bapak. Baik. Di sini juga ada bagian-bagian sel saraf pada manusia. Nah, di situ terdapat sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf tepi atau perifer yang di situ terdapat somatik dan Nah, sistem saraf tadi terdapat sistem saraf tepi atau perifer, di situ terdapat juga somatik dan autonomis. Oke, tolong dilihat dulu ya. Iya Pak. Nah, Bapak akan melanjutkan. Lalu yang kedua, ada sistem saraf yang namanya sistem saraf sentral atau pusat. Di situ terdapat otak dan sumsum tulang belakang. Menjelaskan kembali tentang materi yang tadi. Nah, sini Bapak akan bertanya kepada kalian tentang apa itu sistem saraf. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu sistem saraf? Pak. Nah, baik Rafi. Silakan. Jadi Pak, sistem saraf itu merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh Pak. Baik, terima kasih Rafi. Beri aplaus kepada Rafi dulu. Jawaban dari Rafi. Nah, Bapak akan sedikit menambahkan dari jawaban Rafi tadi, yaitu sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Untuk dapat menanggapi suatu rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf. Di antaranya yaitu reseptor, pengantar impuls, dan efektor. Nah, di sini juga terdapat bagian-bagian sel saraf. Di sini ada yang pertama, badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Lalu yang kedua, dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Lalu yang ketiga, akson juga dengan neurit yang merupakan serabut sel saraf yang panjang yang merupakan perjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurit atau akson terdapat selaput mielin, sel sawan, nodus, dan glial. Dan lalu yang terakhir ada sinapsis, adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf yang lainnya.
Nah, Bapak di sini ingin memberikan kalian game biar kalian lebih fokus kembali. Tolong anak, tolong berdiri dulu. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang game ini. Itu nama gamenya itu adalah urutan kata, mengurutkan kata. Nah, nanti misal Bapak menunjuk Penny harus ngomong tembak, dan Witri harus ngomong dot, dan Degila harus ngomong out. Nah, begitupun kelanjutannya. Lalu dia harus balik lagi ngomong tembak dot out, tembak dot out. Nah, yang sampai salah akan menunjuk kalian serasa. Jadi ingat ya, habis tembak dot, habis dot out, dan lanjut ke sebelumnya. Baik, Bapak akan mulai. Apakah kalian tadi sudah paham? Sudah, Pak. Nah, Tembak dot out. Tembak dot out. Tembak dot. Tembak dot out. Tembak dot out. nah salah. Salah. Baik, yang lainnya silakan duduk. Yang salah tolong maju ke depan. Kita akan memberikan hukuman kepada yang salah ya. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan apa itu sistem saraf. Nah, Bapak minta tolong kepada Anton, tolong jelaskan kembali apa itu sistem saraf. Baik, yang saya ketahui dari penjelasan Bapak tadi, sistem saraf itu adalah suatu sistem pengendali tubuh kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Anton. Ini aplaus kepada Anton dulu. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan otak. Nah, otak adalah pusat koordinasi utama di dalam otak. Semua bagian tubuh dikontrol dan dikendalikan dengan baik. Dan lalu otak terdiri atas 4 bagian, yaitu otak besar atau bisa disebut cerebellum, otak kecil, cerebellum, otak tengah, midbrain, dan sumsum punggung atau medula oblongata. Pemahaman kalian tentang sistem saraf jadi lebih mendalam. Mari kita simak video berikut. Kita akan membahas sesuatu yang spesial. Sebelum tim Neuron memutuskan bahwa video ke-10 ini akan didedikasikan untuk menjelaskan apa itu sel syaraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam Telah menyaksikan video tadi yang mengenai tentang sistem saraf. Baik, Bapak akan melanjutkan materinya, yaitu di sini terdapat sel saraf sensori adalah sel saraf yang punya fungsi menerima rangsang datang pada tubuh atau panca indera, dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan meneruskannya ke otak. Sistem neuron motorik adalah sel saraf yang punya fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf, otak, dan sumsum tulang belakang menuju otot. Nah, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi sistem pembagiannya itu dari meja ini ke sana, itu kelompok 1. Meja ini ke sana, itu kelompok 2. Bapak akan memberikan tugas berupa LKPD untuk kalian. Tidak paham, tolong tanyakan kepada Bapak. Nah, di sana terdapat tujuan pembelajaran dan ada juga yang namanya petunjuk. Setiap halaman di situ terdapat tujuan pembelajaran dan petunjuk. Dan apabila kalian tidak memahami, belum memahami, tolong tanyakan kembali kepada Bapak. Bapak akan memberikan waktu kalian 10 menit. Baik, Pak. Apakah paham? Apakah kelompok 2 ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Lanjutkan kembali untuk mengisi LKPD-nya. Baik, Pak. Untuk kelompok 1, apakah ada yang ditanyakan? Tidak paham, Pak. Baik, silakan. Apakah Anton ada yang tidak dimengerti? Ada Pak, sedikit Pak. Soal ini Pak. Kalau ini berbeda warna ini artinya itu bahwa itu berbeda jenis kan Pak? Iya, benar. Kalau setiap warna itu beda bagiannya. Di sini ada nama tersendiri dan juga begitu pun seterusnya. Ya. Setiap warna itu berbeda ya. Ya, makasih Pak. Apakah sudah paham? Sudah Pak. Ya. Lanjut. Kelompok 1, tolong presentasikan hasil diskusinya.
Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jawaban yang ada di LKPD. Yang pertama, pada bagian gambar nomor 1 yaitu ada myelin, dan nomor 2, nomor 3 itu ada dendrit, nomor 4 dan itu ada nukleus. Selanjutnya gambar pada otak. Pada otak bagian A yaitu lobus frontal, bagian B lobus temporal, bagian C itu lobus, bagian D lobus occipital, bagian E otak kecil, dan yang terakhir bagian F yaitu sumsum tulang belakang. Bagus dari jawaban perwakilan kelompok 1. Beri aplaus kepada Widya. Nah, kelompok 2, apakah dari penjelasan dari Widya apakah ada yang tidak diikuti? Kalau belum, kalau kalian mau memberi tanggapan, silahkan. Apakah ada? Cukup Pak. Baik, terima kasih. Silakan dulu perwakilan kelompok 1. Nah, dilanjutkan lagi dari perwakilan kelompok 2, silakan maju. Bisa dibaca semuanya. Baik Pak, kami dari kelompok 2 itu sudah berdiskusi, dan hasil diskusi kami itu tentang analisis sistem saraf tepi pada manusia. Jadi analisis sistem saraf tepi pada manusia itu ada 3. Yang pertama itu neuron sensorik, yang kedua neuron motorik, dan yang ketiga neuron penghubung. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, beri aplaus kepada Raffi dulu. Nah, apakah dari kelompok 1 ada tanggapan dari kelompok 2? Cukup, Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Raffi. Jawaban dari masing-masing kelompok sangat bagus ya. Beri aplaus dulu untuk kalian. Bapak akan memberikan hadiah kepada kelompok yang terbaik. Kedua kelompoknya memang bagus, tapi tetap ada yang terbaik. Bapak akan memberikan sebuah pena kepada kelompok 1. Tolong terima ya. Kenapa Bapak memberikan pena? Supaya kalian termotivasi untuk tetap belajar dengan bagus ya. Nah, Bapak minta tolong kepada salah satu anak agar memberikan kesimpulan tentang materi pada hari ini. Siapa yang menjawab? Ya, kepada Dila, silakan. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu sistem saraf manusia adalah jaringan yang sangat kompleks dan terkoordinasi dengan baik yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf tepi. Fungsi utamanya adalah mengatur dan mengkoordinasi aktivitas tubuh mulai dari gerakan sederhana hingga proses kognitif dan kompleks. Nah, bagus sekali dari jawaban Dila. Tolong beri aplaus kepada Dila dulu. Jawaban dari Dila tadi sangat bagus sekali. Nah, Bapak akan sedikit menambahkan tentang kesimpulan dari materi pada hari ini. Nah, sistem saraf manusia itu adalah jaringan yang sangat kompleks dan terkoordinasi dengan baik yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf tepi. Dan dari jawaban Dila tadi, dengan struktur yang terdiri dari jutaan neuron dan sinapsis, sistem saraf memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien antara sel-sel saraf. Otak sebagai pusat pengendalian utama bertanggung jawab atas pengolahan informasi, pengambilan keputusan, dan pengaturan fungsi tubuh yang beragam. Pulang, Bapak akan memberikan tugas atau PR berupa membuat rangkuman tentang sistem saraf. Baik, ketua kelas. Untuk materi hari ini Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.